Bisa jadi doa kita nih Bapak Ibu dijawab segera, bisa jadi dijawabnya nanti sepanjang setelah sekian masa berlalu, tapi masih kita merasakan, bisa jadi anak cucu kita. Makanya Nabi Ibrahim berdoa agar diutus seorang rasul untuk anak cucu mereka. Kapan dijawab Allah? 1500 tahun kemudian diutus Nabi Muhammad. Panjang Pak jarak doa Ibrahim dengan jawabannya itu. Wal yu'minu bi. Kalau tidak dijawab sekarang, paling tidak disimpan doa untuk akhirat. Karena tidak selalu yang kita minta itu cocok di dunia ini. Udah, Allah simpan. Mereka yang dapat kejutan siapa? Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum. Dia berdoa sepanjang malam, ternyata doanya tidak ada yang dikabulkan. Allah simpan di akhirat doanya itu, di situlah dia terkejut, semua doanya ada di sana. Itu fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ajunubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum. Setiap malam berdoa, tapi doanya tidak pernah ada di bumi. Di akhirat disimpan Allah. Di situlah dia kaget, dapat surprise, doa yang kau pinta ini semua saya kasih, kata Allah. Masalah Bapak Ibu ya. Maka berdoalah sebanyak-banyaknya, berdoalah serinci-rincinya. Ibu kalau berdoa itu rinci. Allah jawab. Allah jawab. Walaupun doa yang paling baik, Nabi ajarkan apa doa yang paling baik? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Makanya kata Nabi, kalau ada orang membaca itu 7 kali setiap hari, maka neraka berkata, ya Rabb, inna abdaka fulan istajara minni fa'ajirhu, ya Tuhan, hamba engkau berlindung dari api neraka dari saya, maka tutuplah semua pintu saya untuk dia. Ya. Mastajara abdun minan nar sab'a amarat kulla yaum illa qalatin nar ya Rabb inna abdaka fulan istajara minni fa'ajirhu. Itu neraka yang berkata tuh. Bila kita berdoa menjauhkan, minta dijauhkan dari neraka 7 kali setiap hari, neraka yang meminta kepada Allah, tolong tutup pintu saya untuk orang ini. Ini doa yang paling baik dari semua doa yang ada. Nah, tapi intinya Bapak Ibu, jangan pernah tidak berdoa. Andai tidak terwujud doa di sini, nanti disimpan Allah. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum. Syaratnya apa? Falyastajibu li wal yu'minu bi. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan bahas surat Al-Baqarah ayat 186. Kita baca ayatnya. Surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila bertanya kepada engkau hamba-hambaku ya Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku sangat dekat dengan mereka. Saya menjawab doa orang yang berdoa. Apabila dia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka menjawabku dan beriman kepadaku. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk. Nah, itu artinya surat Al-Baqarah 186. Jadi surah Al-Baqarah 186 ini Bapak Ibu adalah ayat, ya, salah satu ayat yang memerintahkan kita berdoa. Kata Allah, saya jawab doa semua orang yang berdoa kepadaku. Ujibu da'watad da'i iza da'ani. Saya pasti menjawab semua doa orang yang berdoa kepadaku. Ini ya adalah perintah Allah bahwa kita disuruh berdoa dan Allah menjamin ya doa itu dijawab. Menariknya Bapak Ibu, ayat tentang doa ini diletakkan Allah di tengah-tengah ayat puasa. Jadi surah Al-Baqarah 186 ini
berada di tengah-tengah ayat puasa. Ya. Surat Al-Baqarah 183 sampai 187 itu bicara tentang puasa. 183 puasa, 184 puasa, 185 puasa, 187 puasa, 186 doa. Ini menarik nih Pak. Kenapa tidak dihabiskan dulu pembicaraan puasa, baru setelah itu doa? Tidak. Allah bicara puasa, 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 doa, puasa. Ini menjadi isyarat bahwa salah satu yang paling diinginkan Allah bagi orang yang berpuasa itu adalah agar mereka perbanyak berdoa dalam keadaan berpuasa itu. Kalau diletakkan setelah ayat puasa, boleh jadi maknanya berdoa itu setelah puasa. Tapi kalau diletakkan di tengah ayat puasa, itu artinya berdoa itu di tengah kita berpuasa. Dan itu yang paling dinanti Allah dari kita. Sepanjang kita berpuasa itu, dari mulai sahur, dari mulai imsak sampai maghrib, berdoalah sepanjang hari itu. Itu kenapa dalam hadis yang sahih disebutkan, salasu da'watin la turat. Kata Nabi, ada 3 doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah. Ya, ada 3 doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah. 1, dakwatu al-mazlum. Doa orang yang dianiaya. Jadi kalau Bapak Ibu pernah menganiaya orang, lalu dia meminta kepada Allah untuk kehancuran kita, maka doanya itu pasti dijawab Allah. Dan yang menganiaya itu menunggu waktu celaka saja tuh. Maka jangan pernah kita menzalimi orang, karena doanya salah satu doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah. Dakwatu al-mazlum. Yang kedua, dakwatul walid liwaladihi. Doa ayah untuk anak. Memang disebutkan walid, walaupun di situ ada yang memahami masuk juga doa ibu. Tapi memang doa yang paling makbul itu doa ayah. Jadi kalau minta doa ke ayah dulu. Kalau berbakti, ibu dulu. Kalau kita berbuat baik, ibu. Bahkan 3 kali lipat dari ayah. Kalau minta doa ke ayah. Kenapa? Karena ayah ini dalam konteks ibadah lebih baik ibadahnya dari ibadah ibu. Karena bapak ini tidak pernah los ibadahnya. Ibadah terus. Kalau ibu banyak los ibadahnya. Ada masa haidnya dulu, ada masa hamil melahirkannya, ada masa-masa dia tidak beribadah. Kalau bapak tidak, maka dalam konteks ibadah, ibadah bapak ini lebih banyak dari ibadah ibu nih. Dengan demikian kedekatan ayah lebih baik daripada kedekatan ibu dengan Allah. Maka doa ayah diijabah. Kira-kira begitu, walaupun kata al-walid itu sebagai memahami ibu di situ. Tapi doa yang dikabulkan Allah itu salah satunya doa orang tua untuk anak. Maka jangan pernah meminta sesuatu yang tidak baik untuk anak kita. Pasti dijawab. Nah, yang ketiga kata Nabi, dakwatus saim hatta yuftir. Doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi kalau sampai berbuka artinya apa itu? Sepanjang puasa itu. Karena Bapak Ibu, puncak doa diijabah itu justru sesaat menjelang berbuka itu. Itu kenapa di saat-saat menjelang berbuka itu sebaiknya kita tidak melakukan aktivitas lain kecuali berdoa. Karena itu di puncak lapar dan haus. Manusia itu ketika berada di puncak lapar dan haus, dia berada dekat dengan Tuhannya. Nah, tapi setan tahu Bapak Ibu. Ya, menjelang maghrib itu doa yang paling diijabah Allah. Maka setan menarik manusia keluar rumah kalau Ramadan tuh. Makanya sore-sore itu Pak ramai di luar. Itu setan melo tuh Pak. Ya, karena setan tahu ini tempat berdoa yang paling baik ini. Nah, maka dibikin setan lah program ngabuburit namanya Pak. Coba cari Pak kalau sore-sore Ramadan ke Pak ada ramai di luar Pak ya. Entah apa yang dicari orang kalau tuh Pak. Sadonya kalau gadang ketek. Macet di mana. Padahal itu waktu berdoa yang paling baik.
di puncak lapar dan haus itu. Nah, itulah rahasianya Bapak, kenapa ayat doa diletakkan Allah di tengah-tengah ayat puasa. Agar orang-orang yang berpuasa itu memperbanyak doa selama di masa haus dan lapar itu, dan puncaknya menjelang berbuka. Jadi kata Allah, apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad, sesungguhnya aku dekat dengannya. Kenapa Allah katakan begitu? Aku dekat. Memang ketika manusia di puncak lapar dan haus itu puncak kedekatan dengan Allah. Ya. Makanya Allah katakan saya dekat dengannya. Itu kenapa orang kalau berpuasa apa yang terjadi Bapak Ibu? Dibelenggu syaitan. Ya, kalau seorang puasa kata Nabi, maka setan-setan dibelenggu. Wasul silatis syayatin. Kalau setan dibelenggu artinya apa? Manusia dekat dengan Tuhannya. Sebab kalau manusia dekat dengan setan, jauh dari Tuhan. Kalau manusia jauh dari setan, dekat dengan Tuhan. Nah, di bulan Ramadan ketika berpuasa, setan jauh. Karena setan jauh, dia mendekat dengan Tuhannya. Itu kenapa coba Bapak Ibu perhatikan selama Ramadan itu, kan orang saleh-saleh sadonya Pak. Enak. Masjid rami, majelis taklim rami, enak, pengajian rami. Ibu-ibu yang selama ko ndak berjilbab, artis-artis mendadak berjilbab sadonya, enak Pak. Itu buktinya manusia kalau Ramadan datang Pak, dekat dengan Tuhan Pak. Yang selama ini menjauh, dekat. Program apa TV yang selama ko ndak ada ujung pangkalnya, kini lah banyak ya dakwah-dakwah. Coba jadi itu Pak. Itu buktinya manusia di bulan Ramadan itu memang dekat dengan Tuhannya Pak. Makanya kata Allah, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat dengan mereka. Apalagi ketika Ramadan datang kita berpuasa, apa kata Nabi? Diampuni dosa kita. Kalau dosa diampuni, ya pasti dekat dengan Allah. Karena yang membuat jauh dari Allah itu ya dosa itu. Nah. Dan ada hal yang menarik redaksinya Pak Ibu. Kata sa'ala itu selalu ada kul dalam jawaban. Misal, coba nanti Al-Baqarah 222. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa aza. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang darah haid, tentang haid, katakan haid itu penyakit. Ada kulnya, kul huwa aza. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang harta rampasan. Qulil anfalu lillah wa rasul. Katakanlah Muhammad, harta rampasan itu milik Allah dan Rasulnya. Pakai kul ya. Yas'alunaka anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang hilal. Kul hiya mawaqitul linnas. Hilal itu adalah penentu waktu bagi manusia. Jadi mereka bertanya kepadamu, katakan kepada mereka. Ada kulnya Pak. Tapi tentang doa enggak. Iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Harusnya iza sa'alaka ibadi anni kul inni qarib. Harusnya begitu Pak. Karena begitu redaksi Al-Quran. Kenapa jawabannya tidak pakai kul? Tadi mereka bertanya kepadamu tentang ini. Katakanlah ini begini-begini. Tapi ini tidak. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang aku dekat. Nabi tidak disuruh mengatakan aku dekat, tidak. Allah yang menjawab langsung. Mereka bertanya ke Nabi, tapi jawaban tidak ke Nabi, ke mereka yang bertanya langsung dari Allah. Ini menunjukkan betapa dekatnya orang yang berpuasa dengan Allah Bapak Ibu. Ini menunjukkan kedekatan yang sempurna hingga pertanyaan kita yang kita ajukan kepada pihak ketiga, pihak kedua yang kita tanya langsung menjawabnya ke kita. Inilah apa ya, bertanya ke beliau tentang ambo atau tentang sesuatu. Tolong sampaikan ke Ustaz nanti ini. Ambo menjawab kapak langsung. Tak mau jawab kapak jangan. Itu menunjukkan apa tuh Pak? Dekatnya luar biasa. Itu menunjukkan puasa itu benar-benar menjadikan hamba dekat dengan Allah. Dan itu kenapa disuruh berdoa.
Dari cara Allah menjawab saja sudah tampak kedekatan. Kita bertanya ke pihak ketiga, tapi pihak pertama yang kita pihak kedua yang kita tanya itu langsung menjawab ke pihak pertama tadi. Tak mengatakan jawaban ke pihak ketiga yang tempat bertanya tadi untuk menunjukkan kedekatan yang sempurna. Makanya Bapak Ibu, rugilah manusia kalau di Ramadan itu tidak berdoa. Ya. Itu kedekatan yang sempurna. Lalu kata Allah, ya, saya jawab doa semua orang yang berdoa kepadaku. Ini Bapak Ibu, Allah memang menyampaikan kalimat berita. Saya jawab doa orang yang berdoa. Itu kalimatnya berita. Tapi maknanya perintah. Berdoalah. Kenapa kita disuruh berdoa Bapak Ibu? Gini, doa itu perintah Allah ya. Terlepas ada orang yang berdebat, doa ini mengubah takdir atau tidak. Tapi yang pasti doa perintah Allah. Bapak Ibu kalau baca nanti surat Ghafir ayat 6 ayat yang ke-60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Kata Allah, berdoalah, pasti saya jawab. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari hambaku akan saya masukkan mereka ke neraka jahannam dalam keadaan hina. Jadi doa itu Pak Ibu, perintah Allah. Kata Allah, kalau mereka tidak berdoa, mereka sombong kepada saya. Saya maha kaya, kata Allah. Pintalah. Itu alasannya kenapa kita harus berdoa. Karena doa itu perintah Allah. Dan yang tidak berdoa tanda sombong. Terlepas doa itu bisa mengubah takdir atau tidak. Ada yang berbeda pendapat. Untuk apa berdoa? Kan Allah sudah mentakdirkan segalanya. Si anu dapat kekayaan sekian, si anu jabatannya itu, si anu itu begini suami. Kan sudah ada dulu. Untuk apa berdoa lagi? Apakah doa bisa mengubah itu? Orang berdebat soal itu. Tapi yang jelas doa perintah Allah. Dan Allah cinta orang yang berdoa. Yang tidak berdoa dia terkategori sombong dan neraka tempatnya. Jadi Bapak Ibu, tidak usah kita pikirkan doa ini mengubah hidup kita atau tidak. Doa itu perintah Allah. Bahkan tidak satu hadis yang mengatakan bagaimana keutamaan doa itu. Ad-du'a'u mukhul ibadah, itu hadis At-Tirmizi. Doa itu adalah intinya ibadah. Karena doa itu seorang hamba menunjukkan dirinya hamba. Kita berdoa itu menunjukkan bahwa kita ini lemah, bahwa kita ini hina, bahwa kita ini di bawah. Maka kita meminta. Dan Allah cinta. Dan itulah intisari dari ibadah. Makanya dalam hadis lain dikatakan, hadis Ibnu Hibban, laisa syai'un akrama indallah minad du'a. Tidak ada satupun yang lebih dimuliakan Allah kecuali doa. Jadi Bapak Ibu berdoalah. Itu perintah Allah. Tidak usah dipikirkan doa bisa mengubah hidup kita atau tidak. Tapi Allah kan sudah katakan tadi, saya jawab. Tidak mungkin tidak dijawab. Allah jawab semua doa orang yang berdoa kepadaku. Kata Allah begitu ya. Saya jawab doa orang yang berdoa kepadaku. Tapi syaratnya ada. Tapi ada hal yang menarik juga nih Pak Ibu. Coba Bapak Ibu perhatikan redaksinya ya. Al-Baqarah 186 itu. Ujibu da'watad da'i iza da'ani. Saya jawab doa orang yang berdoa apabila dia berdoa. Dalam bahasa Arab Bapak Ibu, ini namanya jumlah syartiyah. Syarat apabila dia datang, saya beri makan. Begitu tuh. Apabila dia keluar, saya masuk. Begitu Pak normalnya kalimat itu. Normalnya kalimat itu apabila dia masuk, saya keluar. Begitu kan? Ini enggak. Saya jawab doa mereka apabila berdoa. Harusnya apabila mereka berdoa saya jawab. Begitu kan? Harusnya begitu Pak. Harusnya iza da'ani ibadi atau abdi ujibu da'watahu. Harusnya begitu kalimatnya Pak. Apabila mereka meminta saya jawab. Tapi tidak, saya jawab
apabila mereka meminta. Didahulukan jawaban dari permintaan. Maksudnya apa tu Pak? Kenapa didahulukan jawaban dari permintaan? Sebelum kita berdoa, Allah sudah sediakan jawabannya. Masalah Pak ya. Belum lagi kita meminta, jawaban yang kita minta itu sudah Allah sediakan. Saking cepatnya jawaban dari Allah, belum berdoa pun jawabannya sudah dulu. Itu kenapa tidak iza da'ani abdi ujibu dakwatahu da. Ujibu dakwatad da'i iza da'ani. Saya jawab doa yang berdoa apabila dia berdoa. Harusnya apabila dia berdoa saya jawab. Tapi jawabannya mendahului doa. Apa maknanya itu? Allah sudah tahu apa yang akan kita minta. Allah tahu bahwa kita akan meminta ini, Allah tahu. Karena Allah sudah tahu apa yang kita minta, Allah sudah sediakan sebelum kita meminta. Allah sudah menjawab sebelum kita meminta. Masya Allah Pak. Rahmat Allah nih Pak. Maka tidak ada alasan tidak berdoa. Karena Allah sudah menyediakan jawaban sebelum doa kita ajukan. Itu redaksi Al-Quran itu jelimetnya itu Pak. Tapi kata Allah, falyastajibuli wal yu'minu bi. Jawablah saya, responlah saya, panggilan saya, dan yakinlah kepada saya. Ini adab berdoa Pak ya. Ada dua dalam ayat ini. Satu kata Allah, falyastajibuli. Yang kedua, wal yu'minu bi. Nah, adab ini dijelaskan dalam beberapa hadis. Pertama, ya, kata Allah, kan tadi Bapak Ibu, falyastajibuli, gitu ya, jawablah saya. Makanya Bapak Ibu, dalam beberapa hadis dijelaskan begini. Dalam hadis Ibnu Hibban, Nabi ditanya, ayud doa asma, apa doa yang paling cepat didengar dan dijawab oleh Allah? Apa kata Nabi? Jaufal lailil akhir wa duburas salawatil maktubat. Hadis Ibnu Hibban. Doa yang paling diijabah Allah itu di tengah malam terakhir. Satu, di penghujung malam. Jadi Bapak Ibu kalau bangun jam 3, jam 2 lalu berdoa, itu doa yang paling didengar dan diijabah oleh Allah. Dan di setiap selesai salat wajib. Nah, itu yang maksud wal yastajibuli tadi. Jadi Bapak Ibu, setelah salat wajib ini rugi kalau tidak berdoa. Kata Nabi, salah satu doa yang diijabah Allah itu duburas salawatil maktubat. Di ujung salat wajib. Makanya memang mesti berdoa habis salat itu Pak Ibu. Karena disitulah tempat kita doa diijabah oleh Allah. Karena itu wal yastajibuli, kita baru saja merespon panggilan Allah. Salat, maka berdoa. Dalam hadis lain disebutkan, hadis riwayat At-Tirmizi, aqrabu ma yakunur rabbu minal abdi fi jawfil lailil akhir. Waktu yang paling dekat hamba dengan Tuhan adalah di penghujung malam. Nah, itu makanya Bapak Ibu bangun pagi itu jam 4:30 atau jam 4 itu berdoalah. Makanya siapa yang mendapat kejutan nanti di akhirat, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum, itu min qurrati ayun ya, min qurrati ayun. Siapa yang mendapat kejutan dari Allah? Kata Allah, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Ketika mereka bangun menjelang pagi, mereka berdoa dengan harap dan cemas. Itulah yang mendapat kejutan Allah nanti di sorganya. Siapa? Yang bangun di penghujung malam, mengangkat lambungnya sebelum pagi datang, yada'una rabbahum, mereka berdoa kepada Allah.
Itu makanya Bapak Ibu, jalan ke masjid subuh tu berdoa sepanjang jalan. Kenapa? Fi jawfil lailil akhir, di menjelang fajar itu doa yang paling diijabah Allah. Karena Bapak Ibu, menjelang pagi itu para malaikat turun. Itu kenapa doa paling diijabah Allah. Kalau kita berdoa, malaikat mengaminkan. Makanya fi jawfil lailil akhir, di penghujung malam doa paling diijabah. Kenapa? Para malaikat turun di waktu itu. Nah, itulah kenapa Bapak Ibu, menjelang pagi itu ayam berkokok. Karena kata Nabi, bila kau mendengar ayam berkokok, berdoalah sebanyak-banyaknya, fas'alillah min fadlih, kata Nabi. Berdoalah sebanyak-banyaknya kalau ayam berkokok. Kenapa? Karena dia melihat gerombolan malaikat. Itu makanya Pak, kebiasaan ayam tu menjelang subuh tu dia berkukuk tu Pak. Tu menjago awak tu Pak. Jagolah, malaikatlah turun tu Pak. Tapi kalau engkau mendengar anjing melonglong, berlindunglah dari setan, karena anjing melihat gerombolan setan. Karena mata anjing tu hanya bisa lihat setan Pak, tidak bisa lihat malaikat. Jadi kalau ada anjing menyaguk-nyaguk Pak, berlindung dari setan. Karena dia melihat setan tu Pak. Cuma kalau ada anjing ibu-ibu di rumah Pak tu, banyak setan di rumah Pak itu. Makanya anjing kalau ada di rumah, malaikat tak masuk lah Pak. Takut malaikat masuk ke rumah tu Pak. Setan yang banyak di rumah tu Pak. Cuma kalau rumah ni ada anjing tu Pak, kalem rasa rumah tu Pak. Kenapa? Malaikat tak ada di situ Pak. Setan banyak di situ tu. Ya. Makanya Pak Ibu, ya kalau ada apa namanya tu, ada lokasi area, ada atau tampek, peliharulah ayam Pak, ayam jantan. Sebab Pak nyagi tahu malaikat timbul tadi. Ya dah. Tiup bakukuknya berdoa Pak. Tiup bakukuknya berdoa. Tapi kalau seminggu dah berkukuk-kukuk dah Pak, jual salah lihat dah biasa salah berarti ayam buah apa tu tak nampak je malaikat dah tu. Nah, jadi Bapak Ibu, di penghujung malam tu doa paling diijabah. Allah tunggu. Dan di hadis Muslim disebutkan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbi wa huwa sajidun fa aksiru fihi du'a. Doa yang paling hamba yang paling dekat dengan Allah ketika bersujud, maka lamakan sujudmu dan perbanyak berdoa di saat sujud. Itu maksud falyastajibuli tadi. Beribadahlah kepada Allah, mulailah dengan berbuat taat dulu baru meminta. Salah satunya apa? Sujud. Ketika sujud itu Bapak Ibu, itu masa keadaan yang paling dekat hamba dengan Tuhan, maka perbanyak doa di waktu sujud. Tapi kalau sujud salat, itu doanya tidak boleh, ya, kecuali dari Al-Quran. Karena kata Nabi, salat tidak boleh kecuali 4 bacaan. Tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir Allahu Akbar, dan kalamullah. Lain daripada ini tidak boleh, kecuali Nabi contohkan, itu boleh. Mungkin ada doa-doa yang dibaca Nabi, itu boleh diikuti, karena perintahnya, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kamu seperti kamu lihat saya. Kalau Nabi baca doa itu, bacalah. Tapi yang tidak pernah dibaca Nabi, tidak boleh dibaca, kecuali Al-Quran. Jadi kalau ibu bapak salat, sujud, baca Rabbana atina fid dunya hasanah, boleh kalamullah. Rabbana zalamna anfusana, boleh kalamullah. Rabbana hablana min azwajina, boleh tu kalamullah. Doa yang bukan kalamullah tidak boleh kecuali yang Nabi contohkan. Tapi perbanyak berdoa, kerana itu masa yang paling dekat hamba dengan Tuhan ketika dia bersujud, kata Nabi. Itu yang disebut falyastajibuli. Lalu hadis An-Nasa'i, ad-du'a'u bainal azan wal iqamah la yurad. Doa antara azan dan iqamah tidak pernah ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena orang kalau berdoa antara azan dan iqamah itu artinya dia sudah di masjid. Dia sudah merespon panggilan Allah, hayya 'alas shalah, larinya langsung. Selesai azan, salat sunat, menunggu iqamat, berdoa dia, karena dia sudah merespon panggilan Allah. Syarat doa dijawab apa tadi? Falyastajibuli, jawablah panggilan saya.
Itu makanya orang yang berdoa antara azan dan iqamah tidak ditolak oleh Allah, karena dia sudah memenuhi panggilan Allah. Itu makanya Bapak Ibu kalau bisa sebelum azan itu datang lah. Jangan ditunggu azan dulu apalagi iqamat baru datang. Kenapa? Rugi Bapak Ibu. Karena Allah tidak menolak doa yang antara azan dan iqamah tadi. Ya sebenarnya kan kini kan bisa dikalkulasikan Pak. Jam berapa azan gini? Ya nak? Bisa diatur jam berapa Pak tidur siku, jam berapa Ibu tidur siku. Minimal azan mulai itu berjalan lagi, begitu sudah sampai di masjid azan selesai, salat sunat berdoa. Karena kata Nabi, doa antara azan dan iqamah la yurad, tidak pernah ditolak oleh Allah. Kenapa? Falyastajibuli, karena mereka telah memenuhi panggilan saya. Itu syarat doa diijabah tadi itu Pak. Itu rahasianya kenapa antara azan dan iqamah menjadi spesial. Gitu. Lalu kata ini ya, hadis dari Umar bin Khattab, hadis riwayat At-Tirmizi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a yadayhi fi du'a lam yahuttahuma hatta yamsa bihima wajhah. Ini sunahnya begitu Pak. Nabi itu kalau berdoa, kata Umar, selalu mengangkat tangan. Dan beliau tidak melepaskan tangan beliau sebelum mengusapkan ke wajah beliau. Ini sunnah Nabi Pak, hadis sahih. Nabi kalau berdoa, kata Umar begini, dan beliau tidak akan menurunkan tangannya kecuali mengusapkan ke wajahnya. Jadi kalau ada orang mengatakan mengangkat tangan, mengusapkan tangan ke wajah itu bid'ah, ini hadisnya, hadis sahih At-Tirmizi dari Umar bin Khattab. Kenapa kita begini? Begini tanda kita hina. Itu yang falyastajibuli tadi, dia menunjukkan dirinya itu butuh. Orang butuh ke mereka nak? Pak, sedekah Pak. Tidak begitu? Angkat tangan tuh. Ada sebagian yang mengatakan waktu khutbah Jumat tidak boleh mengangkat tangan. Ya. Kan Nabi umum, kan hadisnya umum. Nabi bila berdoa mengangkat tangan. Angkat tangan. Makanya di hadis lain, Allah malu kalau ada hamba mengangkat tangannya. Allah malu tidak memberinya sebelum tangannya turun. Ya. Maka berdoa itu angkatlah tangan. Ya. Angkat tangan tu ya diangkat. Ada orang Pak berdoa ada di lutut siapa? Ya letak tangan di lutut Pak, kan pamali mana tu Pak? Ada? Angkat kita butuh begini. Itu Umar cerita, Nabi begitu kalau berdoa dan mengusapkan ke wajahnya. Nah, itu ada sunnahnya begitu Ibu ya. Lalu ya wal yu'minu bih. Wal yu'minu bih itu artinya apa? Yakinlah dengan doanya dijawab oleh Allah. Makanya Bapak Ibu dalam hadis At-Tirmizi, ud'uallah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dijawab. Jangan separuh. Berdoa tidak boleh separuh hati, yakin. Yakin. Kenapa? Innallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak akan menjawab doa orang yang separuh hati berdoa. Allah tidak akan menjawab doa orang yang separuh hati berdoa. Karena syarat doa itu muqinun bil ijabah, yakin 100% dijawab. Kalau ragu antara iya dan tidak, maka kata Allah, ana inda zanni abdi bi, saya bagaimana sangkaan dia. Kalau dia menyangka saya tidak akan mengabuli, ya sudah, sesuai sangkaan dia. Kalau dia yakin saya menjawab, sesuai sangkaan dia, saya jawab. Maka berdoa itu kata Nabi, muqinun bil ijabah, yakin 100% yang kita minta itu dijawab oleh Allah. Itu namanya wal yu'minu bi. Berimanlah dia kepada saya. Makanya Bapak Ibu, banyak kita punya pengalaman Bapak Ibu. Ya, ada sesuatu yang mungkin mustahil tapi bisa terjadi Pak. Karena doa tadi itu Pak. Anak saya yang besar itu Pak, dulu operasi besar 2 kali Pak.
Ususnya dikeluarkan Pak, dicuci di luar. Karena dulu usus buntu, operasi, kena pecah, membusuk. Membusuk Pak. Usus semua membusuk. Sampai keluar Pak, sobek itu jahitannya, keluar ususnya Pak. Dioperasi lagi, dikeluarkan ususnya Pak, dicuci di luar. Dan setelah operasi, keadaan makin buruk, makin buruk, makin buruk. Sampai dokter sudah akan masang sonde. Karena memang makanan tidak bisa masuk lagi. Dan Bapak Ibu, tengah malam itu pengalaman saya, jam 3 pagi, saya datang ke masjid di Siti Rama yang itu masih di belakang masjidnya Pak. Belum masjid baru tuh. Ya. Jam 3 malam saya datang ke masjid itu sendirian, saya salat, bersujud dan berdoa. Dan saya yakin anak saya disembuhkan. Besok pagi Bapak Ibu menjelang subuh, yang selama ini tidak bisa minum, tidak bisa makan, habis susu 1 gelas. Padahal dokter pagi itu mau masang sonde Pak. Pagi itu dokter mau siap-siap udah masang sonde, karena masuk makanan tidak bisa masuk lagi. Maka kaget dokter Pak, minum susu. Nanti siang minta nasi bungkus. Begitu cepatnya jawaban doa Bapak Ibu. Dan saya yakin itu Allah ijabah. Makanya di penghujung malam tadi, makanya salat dulu, sujud dulu, tuntunannya begitu. Dan yakin, wal yu'minu bi. Dan mungkin Bapak Ibu punya pengalaman beda-beda Pak. Tapi begitu adabnya. Kalau engkau berdoa, wal yu'minu bi, yakinlah dengan doamu untuk saya jawab. Nah, makanya Bapak Ibu di surat Yunus ayat 89, Nabi Musa berdoa agar Fir'aun dihancurkan Allah. Apa kata Allah? Ujibat da'watukuma. Doa kalian, karena Musa dan Harun berdoa berdua, doa kalian pasti saya jawab kata Allah. Tapi jawabannya setelah 40 tahun kemudian. Setelah 40 tahun Musa dan Harun berdoa, baru Fir'aun tenggelam yang diceritakan di ayat 90 surat Yunus itu. Apa maknanya Bapak Ibu? Kadang jawaban Allah tidak selalu cepat. Kadang jawaban Allah menunggu waktu yang tepat. Tapi yakinlah pasti dijawab. Dan jawaban itu kadang-kadang tidak selalu sesuai yang kita harapkan, yang kita minta. Karena Allah tidak mengatakan saya kabulkan, tapi saya jawab. Beda saya jawab dan saya kabulkan Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu minta anak SD, Pak, belikan motor. SD Pak, minta beli motor. Kata Bapak, iya nak, insya Allah ya, insya Allah. Nanti. Itu jawaban atau kabul tuh Pak? Jawaban. Kalau dikabulkan langsung diberikan motor, tapi tidak dijawab dulu. Iya, insya Allah. Itu jawaban, pasti dijawab. Nantilah kuliahnya Pak, tidak motor dibalikin Pak, oto, mobil. Kenapa Bapak tidak membelikan dia motor waktu dia minta? Tidak pantas untuk dia. Celaka dia nanti kalau dikasih. Allah juga begitu Pak. Kadang kita meminta sesuatu, tapi menurut Allah ini tidak cocok untuk kita, tidak pantas, celaka kita nanti. Itu makanya kata Allah, asa antakrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, tapi itu lebih baik. Asa antuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Boleh jadi kau mencintai sesuatu, itu yang baik, itu yang buruk. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, itu yang baik. Allah yang lebih tahu mana yang baik untukmu. Itu maksud wal yu'minu bi, berimanlah kepadaku. Kalau kita berdoa, ternyata balasannya, jawabannya beda dengan yang kita minta, bukan Allah tidak menjawab, itulah jawabannya. Ibu minta dapat suami saleh, suami ustad, dapat preman gadang. Doa ambo minta ustad kok preman tibo. Itu jawaban Allah. Ibu cocoknya je preman tu. Maka cocok ibu preman tu, ibu saleh, ibu akan bertugas mengubah preman tu jadi orang saleh. Sehingga ibu dapat amal besar menjadikan dia saleh.
Kalau ustaz suami ibu, ibu tak doa saham ibu ni lah saleh sebelum ibu. Allah tahu ini yang paling baik. Isteri Fir'aun salihah, tapi dapat suami Fir'aun. Tapi dia berbaik sangka pada Allah. Justru dengan dapat suami Fir'aun itulah dia wanita pertama yang diperlihatkan surga menjelang matinya. Justru karena dapat suami Fir'aun itulah dia melihat surga menjelang matinya. Allah tahu apa yang baik untuk dia. Maryam minta anak laki-laki. Apa ibu Maryam minta anak laki-laki? Ibu Maryam dikasih anak perempuan. Maka ibu Maryam mengadu, ini wada'tuha unsa. Ya Allah, kok perempuan? Saya minta laki-laki. Kata Allah apa? Wallahu a'lamu bima wada'at. Ini perempuan tak sama dengan yang lain. Ini perempuan pemimpin wanita di sorga. Allah Maha tahu mana yang baik untuk kita. Itu yang dimaksud wal yu'minu bih, berimanlah kepada saya. Andai doamu tidak diberikan semua seperti yang kau minta, itu yang terbaik untukmu. Itulah jawaban Allah. Sebab kadang-kadang kita ni kecewa Pak. Lain diminta, lain diagih. Maka Allah kunci ayat doa ini dengan kalimat wal yu'minu bih. Berdoalah, berimanlah kepadaku. Bisa jadi doa kita ni Bapak Ibu dijawab segera. Bisa jadi dijawabnya nanti sepanjang setelah sekian masa berlalu, tapi masih kita merasakan. Bisa jadi anak cucu kita. Makanya boleh jadi bapak kaya ini, kalau ada di antara kita yang kaya hidupnya, itu bukan karena kita, mungkin doa nenek moyang kita. Nenek moyang kita berdoa, ya Allah jadikan saya orang yang kaya. Jadikan saya kaya. Sepanjang hari dia berdoa jadi orang kaya Bapak Ibu. Tapi kata Tuhan kepada nenek kita, kakek kita, bantu angko dak cocok kayu loh cik Tuhan. Ang sagi kosalah cik Tuhan. Nanti cucu ang dan kayu cik Tuhan. Kita kaya ni boleh jadi itu doa nenek kita dulu yang untuk kita. Makanya Nabi Ibrahim berdoa agar diutus seorang rasul untuk anak cucu mereka. Kapan dijawab Allah? 1500 tahun kemudian diutus Nabi Muhammad. Panjang Pak jarak doa Ibrahim dengan jawabannya itu. Tapi tetap wal yu'minu bi. Kalau tidak dijawab sekarang, paling tidak disimpan doa untuk akhirat. Kadang tidak selalu yang kita minta itu cocok di dunia ini. Udah Allah simpan di akhirat. Itu kenapa mereka yang dapat kejutan siapa? Tatajafa junubuhum anil madaji'i yada'una rabbahum. Dia berdoa sepanjang malam, ternyata doanya tidak ada yang dikabulkan. Allah simpan di akhirat doanya itu. Di situlah dia terkejut, semua doanya ada di sana. Itu fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Apa berdoa, tidak ada satupun doa yang terwujud. Allah simpan di sorga. Besok ketika masuk surga dibukakan semua Allah, baru kita kaget. Oh, ini yang saya minta dulu. Ini yang saya minta dulu. Itu yang disebut apa? Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Kenapa? Setiap malam mereka berdoa, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum. Setiap malam berdoa, tapi doanya tidak pernah ada di bumi. Di akhirat disimpan Allah. Di situlah dia kaget. Dapat surprise, doa yang kau pinta ni semua saya kasih, kata Allah. Masalah Bapak Ibu ya. Maka berdoalah sebanyak-banyaknya. Berdoalah serinci-rincinya. Ibu kalau berdoa tu rinci. Kalau ibu minta menantu, jalehan. Ya Allah, kirimlah menantu untuk ambu. Ya, yang saleh, yang rajin ke masjid, yang pandai baca Quran, yang hafal Quran, yang PNS, yang gagah, hidung mancung, bajambang, misalnya kan. Ada contohnya model Pak Kuah, kan? Misalnya, ya berdoa serinci-rincinya. Allah jawab. Allah jawab. Walaupun doa yang paling baik, Nabi ajarkan apa doa yang paling baik? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Makanya kata Nabi, kalau ada orang membaca itu 7 kali setiap hari,
Maka neraka berkata, Ya Rabb, inna abdaka fulan istajara minni fa'ajirhu. Ya Tuhan, hamba engkau berlindung dari api neraka dari saya, maka tutuplah semua pintu saya untuk dia. Jadi kalau ada orang membaca doa itu, Pak, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, 7 kali. Setiap hari pintu neraka tutup. Itu hadis sahih. Ya. Mastajara abdun minan nar sab'a amarat kulla yaum illa qalatin nar ya Rabb inna abdaka fulan istajara minni fa'ajirhu. Itu neraka yang berkata tuh. Bila kita berdoa minta dijauhkan dari neraka 7 kali setiap hari, neraka yang meminta kepada Allah, tolong tutup pintu saya untuk orang ini. Ini doa yang paling baik dari semua doa yang ada. Nah, tapi intinya Bapak Ibu, jangan pernah tidak berdoa. Andai tidak terwujud doa di sini, nanti disimpan Allah. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum. Disembunyikan Allah untuk nanti di surga, Pak. Di situ baru Allah kasih semua. Nih permintaanmu dulu nih. Di sini paling cocok. Apa kalau diagi sado di dunia aku apa 60 tahun hidupnya itu mati leh. Ini banyak diagi bila kamu menikmati itu. Di akhirat ada mati-mati leh. Nih sekarang saya kasih. Syaratnya apa? Falyastajibu li wal yu'minu bi. Begitulah dulu Bapak Ibu ya tafsirannya. Surat Al-Baqarah 186. Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.